Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa kafa. Wassalatu wassalamu ala rasulil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man ahli sidqi wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Qala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innamal ilmu 'indallah wa innama ana nadhirum mubin. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasulul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin. Amma ba'd. Sidang jamaah tarawih yang dimuliakan Allah, pada kesempatan yang penuh berkah dan singkat ini kami akan menyampaikan tentang madrasah Ramadan dan puasanya sebagai salah satu sumber kekuatan intelektual, yakni kecerdasan akal dan kecerdasan spiritual. Kira-kira begitu tema yang disampaikan oleh panitia. Untuk itu, pertama-tama kita harus tahu dulu definisi apa sih sebetulnya orang cerdas itu. Orang pintar itu seperti apa? Orang yang punya intelektualitas tinggi itu seperti apa? Sebab sebahagian ibu-ibu merasa anaknya bodoh kalau tidak menjadi ranking di kelas. Ya. Padahal kalau mau jujur saja sebetulnya semua anak itu punya ranking. Hanya ya ranking 1 sampai ranking 40 mungkin. Nah, kebetulan saya mendapat satu kasus, ini kenyataan, satu kasus fakta di Kendari pada penerimaan rapor tahun yang sebelumnya. Biasanya anaknya ranking 1 memang, tapi selama pandemi itu kalau tidak salah mengalami proses perubahan pembelajaran, sehingga anaknya turun rankingnya. Gara-gara itulah orang tuanya, terutama ayahnya, marah. Lalu dengan tidak sadar yang mengedepan adalah emosinya, anaknya dipukul. Akhirnya anak itu kemudian melarikan diri dari rumah. Ini tentu merupakan sebuah kesalahan persepsi tentang makna kecerdasan. Bagi kita seorang muslim, boleh saja memahami berbagai macam terminologi definisi kecerdasan, silakan saja paham itu. Tetapi kalau kita menggunakan standar syariah, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mendefinisikan sendiri apa sih sebetulnya manusia cerdas itu. Dari Ibnu Abbas dalam hadis Ibnu Majah disebutkan bahwa seseorang bertanya kepada Rasulullah, siapa orang yang cerdas itu? Ya. Orang cerdas itu dalam bahasa Arab al-qaisu. Ya. Orang yang paling cerdas al-aqyas, kira-kira begitu dalam satu hadis disebutkan, bahkan 2 hadis. Ketika ditanya orang yang cerdas, dan bisa juga diterjemahkan sebagai orang paling bijaksana, itu pasti cerdas, maka beliau mengatakan bahwa orang yang paling cerdas itu adalah aktsaruhum lil mauti dzikra. Orang paling cerdas adalah orang yang paling banyak mengingat mati. Kalau kita menggunakan definisi ini, maka berarti orang yang tidak ingat mati, sedikit ingat mati, atau bahkan tidak pernah ingat mati, dia memburu obsesinya, cita-citanya, keinginannya, harapannya, tapi dia lupa bahwa dirinya mati. Ya, inilah orang yang paling bodoh. Sebab apa? Dalam kenyataannya, hidup kita ini memang tujuan satu-satunya adalah dalam rangka beribadah kepada Allah. Sehingga semua aktivitas kita, mau sebagai petani, pedagang, peternak, guru, dosen, pegawai, semua itu kita tujukan dalam rangka untuk
memperbanyak amal kita sehingga menjadi bekal ibadah. Cuma memang karena perubahan zaman, orang itu bekerja seakan-akan hanya untuk cari uang saja. Seakan-akan begitu. Orang-orang yang memiliki prinsip seperti ini, jika menjadi pelayan masyarakat, maka dia akan punya prinsip yang aneh. Kalau masih bisa dipersulit, mengapa dipermudah? Nah, ini repot nantinya. Akhirnya yang terjadi adalah dalam pelayanan masyarakat itu kadang-kadang urusan 1 hari jadi 1 minggu, karena memang begitu gayanya. Nah, oleh karena itulah, maka mari kita kembalikan kepada kecerdasan di dalam terminologi Islam sesuai dengan syariat kita, bahwa kalau orang itu benar-benar memahami bahwa dirinya ini akan mati, maka pasti akan mencari bekalnya dalam rangka menghadapi kematian itu. Maka dalam satu hadis yang lain, Rasulullah SAW ketika ditanya tentang itu, beliau menjelaskan, al-qaisu man dana nafsahu wa'mal lima ba'dal maut. Orang-orang cerdas itu dia senantiasa mengontrol dirinya, lalu mempersiapkan segala sesuatunya untuk menghadapi mati. Berarti sebetulnya apabila kita bicara tentang kematian, itu bukan sesuatu yang menakutkan. Saya pernah membaca satu tulisan tentang seni menghadapi kematian. Bahkan Imam Masjid Istiqlal, Nasaruddin Umar, beliau menulis satu buku psikologi kematian. Karena sebetulnya ada semacam kesalahan persepsi terhadap kematian bagi kebanyakan orang Islam. Kita itu coba lihat di masyarakat kita, kalau dia sudah mau mati baru dibacakan Al-Quran, kan aneh. Kalau dia sudah sakit keras baru cari ustadz mau ditobatkan. Kalau dia begini dan begitu, jadi ternyata persepsi orang-orang Islam tentang kematian ini untuk saat ini tidak menunjukkan kecerdasannya, melainkan menunjukkan ketidakpahamannya tentang persoalan itu. Maka mari kembali kita memahami persoalannya, bahwa apabila ada orang yang selalu mengingat mati dan dia beramal untuk mempersiapkan menghadapi itu, maka itulah orang cerdas. Kebanyakan kita ini lari dari mati, padahal hakikatnya yang sebaliknya. Ini kan masalah kecerdasan saja. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman di dalam surat Al-Jumu'ah, ya, bahwasanya kul, katakan Muhammad kepada kita-kita ini orang Islam, kepada umatnya, kul innal mautal ladzi tafirruna minhu, sesungguhnya kematian itu yang kamu selalu lari daripadanya. Ya, kita ini pengennya sih mau lari dari situ ya, karena kita sangka mati itu ada di mana. Padahal kata Al-Quran, kul innal mautal ladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum, padahal kematian itu menjemputmu. Jadi bagaimana caranya lari itu? Kira-kira kita lari sementara mati menjemput, berarti mati dari depan. Kalau begitu, orang Islam sebetulnya tidak perlu takut mati, tetapi bagaimana dia menghadapinya, dan itu menunjukkan kecerdasannya. Bulan Ramadan mengajarkan kepada kita bahwa di dalam bulan ini kita harus mencari bekal sebanyak-banyaknya. Makanya di dalam salah satu hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Khuzaimah, meskipun hadis ini dilemahkan oleh ulama hadis yang bernama Nasiruddin Al-Albani, yang beliau mengatakan ini hadisnya mungkar, tetapi Ibnu Khuzaimah mensahihkannya. Di situ disebutkan bahwa di dalam bulan Ramadan ini setiap amal yang berupa kewajiban pahalanya dilipat gandakan menjadi 70 kali. Jadi kita berburu mengutamakan dulu kewajiban supaya menjadi 70 kali lipat.
Sedangkan amalan-amalan yang sunnah itu disetarakan pahalanya dengan pahala yang wajib di luar bulan Ramadan. Cuma ada juga yang aneh. Ada sebahagian orang begitu semangat sholat tarawih yang itu adalah sunnah, sementara sholat wajibnya malah diabaikan. Ini terbalik. Ini menunjukkan bahwa kita tidak mampu memanfaatkan Ramadan. Andaikan saja orang tidak usah sholat tarawih, tetapi sholat wajibnya khusyuk, sholat wajibnya mantap, itu sudah cukup. Tapi karena kita tidak paham dengan Ramadan, jadinya semangat sekali yang sunnah-sunnah. Sidang jamaah tarawih yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, sebagai seorang muslim yang cerdas ini, maka yang kita lakukan adalah memanfaatkan Ramadan ini dengan beramal untuk lima ba'dal maut, untuk hal-hal yang berkaitan dengan datangnya kematian. Orang-orang cerdas itu memilih sesuatu yang efektif dan efisien. Kerja sedikit, keuntungannya banyak. Kan kita mau begitu. Kalau bisa ya satu amal itu bisa. Sehingga sebagian orang memilih-milih, menggunakan skala prioritas. Dia menggunakan fikhul aulawiyat, skala prioritas dalam beramal. Jangan dibalik-balik. Sebab kadang-kadang kita sudah mau beramal, semangat kita tinggi, ternyata tenaga kita terbatas dan dompet kita juga terbatas. Nah, ini makanya kita perlu memilih-milih mana yang cocok. Saya kasih contoh begini. Sebagai seorang yang memanfaatkan Ramadan, maka dia harus mampu menyesuaikan dirinya mana amal yang cocok dengan dirinya. Ya, kalau mahasiswa barangkali karena kirimannya terbatas, ya amalan berpuasa itulah yang sangat luar biasa baginya. Maka kalau dia main-main dalam puasa, ini tidak menunjukkan sebagai seorang cerdas. Orang kaya, amal yang paling bagus di bulan Ramadan ini adalah berbagi. Makanya saya lihat Kendari ini luar biasa, ada budaya baru, berbagi nasi kotak, itu mantap sekali itu, mantap. Ya, bagi yang tidak punya uang, ya kita doakan saja yang punya uang supaya terus-menerus melakukan itu. Karena di era yang krisis seperti ini, kepedulian sesama itu merupakan cara untuk meringankan beban kita. Bayangkan kalau kita dalam menghadapi krisis ini kita semuanya nafsi-nafsi, hanya mempedulikan diri sendiri, yang terjadi adalah akan semakin parah persoalan kita. Oleh karena itu, mari kita manfaatkan bulan Ramadan ini dengan cara betul-betul beramal, dan kita berpikir bahwa jangan-jangan Ramadan tahun ini merupakan Ramadan terakhir. Kalau kita berpikir seperti itu, maka kita akan memanfaatkan momentum Ramadan tahun ini yang tinggal 20 hari lebih lagi, atau 20 hari lagi, atau mungkin tidak, sudah kan besok tanggal 20 hari lebih lagi. Dengan apa? Memanage amal-amal kita. Sebagai satu perbandingan bahwa amalia Ramadan ini makin ke ujung makin bertambah manis, semakin ke ujung makin bertambah khusyuan kita seharusnya. Oleh karena itu perlu diingatkan juga di awal bahwa budaya kita memang menghendaki agar menghadapi Ramadan, menghadapi Idul Fitri itu banyak sekali budaya-budaya yang membuat kita terganggu. Tetapi mari kita memanfaatkan momentum ini dengan pemanfaatan yang terbaik. Karena Rasul tadi sudah mengatakan bahwasanya apabila kalau kita selalu ingat mati, maka kita bersemangat untuk beramal, dan amal itu hendaknya sesuaikan dengan keadaan kita masing-masing, kecuali amal-amal yang wajib mari kita menambah kualitasnya. Saya juga di malam-malam Ramadan ini ada kadang-kadang kalau imamnya membaca ayat enak, khusyuk juga. Tapi kalau ketemu juga kadang yang baca juga berlomba dengan waktu, akhirnya apa? Kita sholat juga seperti olahraga saja. Oleh karena itu, mari kita perbaiki niat kita. Apapun yang terjadi, khusyuan tidak boleh hilang dari amal kita, sehingga kita benar-benar menjadi orang yang cerdas menurut Rasulullah dan mempersiapkan kematian kita dengan amal-amal yang terbaik.
Semoga Allah merahmati kita semuanya, memberikan kita umur panjang. Andaikan ini Ramadan terakhir, semoga kita bisa masuk di pintu Ar-Rayyan di surga nanti. Jika diberikan kesempatan, dan semoga juga diberikan kesempatan tahun-tahun berikutnya, itulah yang kita harapkan. Aqulu qouli hadza wa astaghfiru wa lakum, al-afu minkum billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.